Om Swastiastu. Di sini saya ingin menyampaikan jawaban tentang LKM 4 Agama Hindu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Putu Renal Ridana Pratama dengan NIM 2012021014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, langsung saja ke materinya. Catur Marga Yoga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan, serta yoga berarti penyatuan dengan Brahman. Jadi catur marga adalah 4 jalan atau cara umat Hindu untuk menghormati dan menuju ke jalan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Bagian-bagian catur marga. Yang pertama yaitu Bhakti Marga. Bhakti Marga adalah jalan menuju Tuhan dengan menunjukkan kepada kita bakti, atau kata lain kesalehan anak, cinta kepada Tuhan, dan cinta untuk orang lain. Yang kedua yaitu Jnana Marga. Jnana Marga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara mempelajari kitab suci Weda. Jalan ini cukup sulit untuk dilakukan oleh orang biasa, karena tidak semua orang mampu untuk memahami secara benar maksud yang terkandung dalam Weda. Yang ketiga yaitu Karma Marga. Karma Marga adalah jalan menuju Tuhan melalui kerja atau pelayanan tanpa syarat apapun. Lakukanlah segala pekerjaan atau jasa sebagai pengabdian kepada Tuhan, dan jangan pernah mengharapkan pembalasan atau jangan pernah pamrih. Yang keempat yaitu Raja Yoga. Raja Yoga adalah cara untuk mencapai Tuhan melalui meditasi, ingatan dan pengendalian atau tapa. Metode ini sangat sulit dilakukan oleh orang yang tidak terbiasa melakukannya, atau dengan kata lain, orang yang tidak terlatih. Soal selanjutnya yaitu sesuai dengan catur marga, apa yang kita lakukan terhadap kedelai tersebut. Yang ingin saya lakukan terhadap kedelai itu adalah yang pertama menyelamatkannya dengan cara menariknya dengan tali. Yang kedua yaitu berusaha meminta bantuan pada orang sekitar untuk menolong keledai tersebut. Menurut saya, hal ini termasuk dalam catur marga bagian Bhakti Marga. Soal selanjutnya yaitu contoh Bhakti Marga dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh Bhakti Marga dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu pelaksanaan Trisandhya dan Yajna Sesa. Pelaksanaan Trisandhya dan Yajna Sesa. Jalan yang utama untuk memupuk perasaan bakti adalah rajin menyembah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dengan melaksanakan Trisandhya, yaitu sembahyang 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore hari, serta melaksanakan Yajna Sesa atau ngedos setelah selesai memasak. Yang kedua yaitu mencintai keluarga, yang ketiga mencintai teman-teman kita, dan yang keempat bahkan kita harus mencintai musuh kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan pujalah dia dalam kitab suci Rigveda 8.69.8. Melihat dari maknanya, yang dipuja adalah Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa, dan mantra itu disarankan untuk semua umat Hindu untuk selalu memuja Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas. Pertanyaan selanjutnya itu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai Sloka Bhagavad Gita 3.19. Adapun contohnya yang pertama yaitu menolong seorang teman yang sedang dalam musibah. Yang kedua melaksanakan kewajiban tanpa pamrih. Yang ketiga selalu melakukan Trisandhya atau sembahyang setiap harinya sebagai kewajiban umat Hindu. Dan yang terakhir menyerangi tumbuhan yang kita rawat di pekarangan rumah. Soal terakhir yaitu jenis dan fungsi pura. Berdasarkan karakter pura dibedakan menjadi 4, yaitu pura kawitan, pura kayangan desa, pura swagina, pura kayangan jagat. Sedangkan berdasarkan fungsinya pura dikelompokkan menjadi 2, yaitu pura jagat dan pura kawitan. Pura jagat yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja Yang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Contoh pura kayangan 3 dan pura kayangan jagat. Pura kawitan yaitu pura yang berfungsi sebagai tempat suci untuk memuja Atma Siddha Dewata atau roh suci leluhur. Contohnya pura Paibon, pura Dadya, dan pura Padarman. Pura kawitan. Pura kawitan untuk membina kerukunan
family. Pura Kawitan adalah pura yang penyiwinya atau masyarakat pemujaan ditentukan oleh ikatan wit atau leluhur berdasarkan kelahiran. Pembangunan pura ini untuk membina kerukunan keluarga dari keluarga inti sampai tingkat klan. Yang termasuk dalam kelompok pura kawitan adalah Sangga, Temrajan, Pretiwi, Ibu, Panti, Dadie, Batur, Penataran Dadie, Dalam Dadie, dan Pura Padarman. Yang kedua yaitu Pura Kayangan Desa, yang dibuat untuk membina kerukunan umat secara teritorial. Pura ini merupakan tempat pemujaan bersama umat yang berada dalam satu desa pakraman. Contohnya Pura Kayangan 3, Pura Desa, Pura Pusat, dan Pura Dalem. Yang kedua Pura Penataran, dan pura lain sesuai dengan sejarah desa pakraman yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu Pura Swagina, yang dibuat untuk membina kerukunan umat berdasarkan profesi. Pura ini dibangun sesuai dengan kesamaan profesi untuk membina kerukunan profesional. Misalnya Pura Melanting dibangun untuk para pedagang, dibangun di hulu atau tengah pasar untuk pemujaan Tuhan sebagai Dewi Laksmi. Pura Subak untuk pemujaan para petani, untuk memajukan fungsi pertanian dan memakmurkan masyarakat. Yang terakhir yaitu Pura Kayangan Jagat, membina kerukunan secara universal. Sebagai pemujaan Tuhan dengan segala manifestasinya, dan untuk membina kerukunan yang universal, pura di Bali berdasarkan mata angin dapat dikelompokkan dalam 4 mabuana, yaitu Pura Besaki di timur laut, Pura Lempuyang yaitu timur, Pura Andakasa yaitu selatan, Pura Gua Lawah yaitu tenggara, Pura Uluwatu yaitu barat daya, Pura Batu Karu yaitu barat, Pura Puncak Mangu yaitu barat laut, Pura Batur yaitu utara, dan Pura Pusaring Jagat yaitu tengah. Sekian materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika masih ada banyak kesalahan atau kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.